Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Ananda Krisna Bagaskara dengan nomor induk mahasiswa 202401P036. Izin mempresentasikan tentang pelaksanaan pelayanan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Polres Karanganyar. Mohon izin untuk pada Bapak Dr. Ari Khairuddin, Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai dosen pembimbing 1, dan Ibu Suparwi, Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai dosen pembimbing 2 dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Uniba 2026. Pendahuluan, latar belakang. Pelayanan publik merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu layanan yang memiliki tingkat kebutuhan tinggi adalah penerbitan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang digunakan sebagai persyaratan untuk melamar pekerjaan, melanjutkan pendidikan, urusan visa, maupun keperluan administratif lainnya. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap SKCK, pelayanan yang diberikan dituntut semakin cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai kendala, seperti antrian pelayanan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kendala teknis pelayanan berbasis elektronik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan pelayanan SKCK di Polres Karanganyar, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Polres Karanganyar? 2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan surat keterangan catatan kepolisian di Polres Karanganyar, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik? Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pelayanan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Polres Karanganyar. 2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK di Polres Karanganyar serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis, memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum administrasi negara, khususnya mengenai pelayanan publik dan pelayanan administrasi kepolisian melalui penerbitan SKCK. Manfaat praktis bagi Polres Karanganyar. 1. Menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan SKCK. 2. Mendukung pelayanan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Bagi masyarakat, 1. Memberikan pemahaman mengenai pentingnya pelayanan SKCK yang cepat, mudah, dan berkualitas. 2. Mendorong peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Bagi peneliti dan akademisi, 1. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pelayanan publik dan administrasi kepolisian. 2. Menambah wawasan akademik dalam bidang hukum administrasi negara. Landasan teori. 1. Teori hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan cabang ilmu hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya mengenai penggunaan kewenangan oleh organ pemerintahan agar sesuai dengan prinsip negara hukum. Teori ini menegaskan bahwa setiap tindakan administrasi negara, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik, harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak masyarakat. Dalam penelitian ini, teori hukum administrasi negara digunakan sebagai landasan untuk menganalisis pelaksanaan pelayanan surat keterangan catatan kepolisian oleh Polres Karanganyar sebagai bentuk tindakan administrasi negara yang dipilih diselenggarakan secara profesional, transparan, dan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Teori pelayanan publik. Teori pelayanan publik menjelaskan bahwa pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang, jasa, maupun pelayanan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik harus diselenggarakan berdasarkan prinsip kepastian hukum, profesionalitas, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, kemudian serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dalam penelitian ini,
Teori pelayanan publik digunakan sebagai landasan untuk menganalisis kualitas pelayanan surat keterangan catatan kepolisian di Polres Karanganyar, sehingga dapat diketahui sejauh mana pelayanan yang telah diberikan untuk memenuhi standar prinsip pelayanan publik yang sesuai dengan kepuasan masyarakat. 3. Teori kualitas pelayanan publik atau SERVQUAL. Teori SERVQUAL yang dikembangkan oleh Parasuraman, Setam, dan Berry menjelaskan bahwa kualitas pelayanan diukur berdasarkan kesesuaian antara harapan masyarakat dengan pelayanan yang diterima. Teori ini memiliki 5 dimensi utama, yaitu tangible base atau bukti fisik, relatability, keandalan, dan responsiveness atau daya tanggap, assurance atau jaminan, dan empati atau empati. Semakin tinggi tingkat kesesuaian antara harapan dan pelayanan yang diberikan, maka semakin baik kualitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam penelitian ini, teori SERVQUAL digunakan sebagai dasar untuk menganalisis kualitas pelayanan surat keterangan catatan kepolisian di Polres Karanganyar berdasarkan 5 dimensi tersebut, sehingga dapat mendapatkan tingkat kualitas pelayanan yang memberikan kepada masyarakat aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan. 4. Teori kepolisian dan pelayanan SKCK. Teori kepolisian menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai penyelenggara pelayanan publik dan bertugas memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh kepolisian adalah penerbitan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kepolisian tentang penerbitan SKCK. Dalam penelitian ini, teori kepolisian dan pelayanan SKCK digunakan sebagai landasan untuk menganalisis pelaksanaan SKCK di Polres Karanganyar, termasuk kesesuaian prosedur, standar, dan serta upaya kepolisian dalam memberikan pelayanan profesional, efektif, transparan, dan akuntabilitas. 5. Kerangka regulasi dan kebijakan. Kerangka regulasi dan kebijakan merupakan landasan normatif yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk pelayanan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Pelayanan SKCK didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penerbitan SKCK, serta kebijakan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Dalam penelitian ini, kerangka regulasi dan kebijakan digunakan sebagai dasar menganalisis kesesuaian pelaksanaan pelayanan SKCK di Polres Karanganyar dengan ketentuan hukum, standar, dan kebijakan reformasi birokrasi, mewujudkan pelayanan profesional, transparan, dan akuntabel. Metode penelitian, jenis penelitian dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menganalisis penerapannya dalam praktik di masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis mengenai pelaksanaan pelayanan surat keterangan catatan kepolisian di Polres Karanganyar, termasuk proses pelayanan, hambatan yang dihadapi, serta upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi di Polres Karanganyar, khususnya pada pelayanan SKCK. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer atau peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian, serta bahan hukum tersier yang mendukung analisis penelitian. Teknik pengumpulan data dan analisis data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan untuk memperoleh data yang lengkap dan relevan untuk objek penelitian. Selanjutnya dianalisis dengan kualitatif dan mengelompokkan, menghubungkan, dan menginterpretasikan data berdasarkan teori serta ketentuan hukum yang berlaku sehingga diperoleh kesimpulan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian. Yang pertama adalah penyusunan proposal penelitian, yaitu pada bulan Mei 2026. Yang kedua, pengumpulan data sekunder atau studi kepustakaan yang dilakukan pada bulan Mei 2026 dan bulan Juni 2026. Yang ketiga, pengumpulan data primer atau wawancara dan observasi di Polres Karanganyar pada bulan Juni 2026.
Yang keempat, pengolahan data dan analisis, yaitu pada bulan Juni 2026 dan bulan Juli 2026. Yang kelima, penyusunan draft hasil penelitian yang dilaksanakan pada bulan Juli 2026. Yang keenam, revisi dan finalisasi skripsi pada bulan Juli 2026. Demikian yang dapat saya presentasikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.